Perkenalkan, nama saya Arman Paulinus, NIM 1810416683, kelas manajemen A3 pagi, mata kuliah analisis lingkungan bisnis, dosen pengampu Adi Musalin SMM. Video ini mengenai jawaban UTS pada tanggal 27 April 2020 yang mendatang. Organisasi harus membuat dan memelihara prosedur untuk mengidentifikasikan aspek lingkungan sebagai suatu sistem manajemen telekomunikasi standar mewajibkan suatu prosedur tertulis dinyatakan dengan fase prosedur telekomunikasi yang menjelaskan tata cara identifikasi aspek lingkungan dari kegiatan produksi atau jasa. Selayaknya daftar aspek lingkungan ini harus membuat keseluruhan aspek lingkungan secara lengkap baik dalam kondisi normal, abnormal, dan darurat. Seluruh komponen lokasi seperti bagian produksi, gedung perkantoran, gedung yang terletak di luar pagar, dan lain-lain. Aspek lingkungan diartikan sebagai bagian dari kegiatan yang berinteraksi dengan lingkungan, sedangkan dampak adalah akibat dari suatu aspek. Dengan kata lain, ada hubungan sebab akibat antara aspek dan dampak lingkungan. Sebutkan dan jelaskan lingkungan yang harus diperhatikan oleh perusahaan dalam menjalankan bisnis. Yang pertama, lingkungan internal. Lingkungan internal atau internal environment merupakan faktor yang di dalam perusahaan yang dapat mempengaruhi sebuah aktivitas bisnis. Secara sederhana, faktor dalam lingkungan internal terdiri dari resource atau sumber daya atau bahan baku, capability, kapabilitas perusahaan, core competence, keahlian utama perusahaan. Lingkungan eksternal atau external environment merupakan faktor di luar perusahaan yang dapat mempengaruhi sebuah aktivitas bisnis. Secara sederhana, faktor dalam lingkungan eksternal terdiri threat of no adness, ancaman produksi serupa, threat of substitution products, ancaman produk pengganti, bargaining power of customer, daya tawar dan pelanggan, bargaining power of supplier, daya tawar dari supplier, intensity of competitive rival, menjawab tantangan pesaing bisnis. Apa yang saudara ketahui tentang A. Lingkungan kontekstual atau umum, B. Lingkungan industri, dan C. Remote environment, D. Lingkungan operasional, dan berikan contoh terhadap penjelasan saudara tersebut. Jawaban A. Lingkungan umum atau lingkungan kontekstual. Lingkungan umum adalah suatu lingkungan dalam lingkungan eksternal organisasi yang menyusun faktor-faktor yang memiliki ruang lingkup luas, dan faktor-faktor tersebut pada dasarnya berada di luar dan terlepas dari operasi perusahaan. Lingkungan ini hanya memiliki sedikit dampak implikasi langsung bagi pengatur suatu organisasi. Faktor-faktor tersebut antara lain A. Ekonomi, sosial, politik, hukum, dan teknologi. Demografi, dengan kata lain, lingkungan umum adalah sekumpulan elemen-elemen dalam masyarakat yang lebih luas yang mempengaruhi suatu industri dan perusahaan yang ada di dalamnya. Sebagai contoh, bila ekonomi lesu dan proyek konstruksi menurun, seorang kontraktor kemungkinan besar akan mengalami penurunan usaha. Tapi kesuksesan seseorang kontraktor dalam merangsang kegiatan konstruksi lokal tidak akan mampu mengangkat bisnis konstruksi secara keseluruhan. B. Lingkungan industri. Lingkungan industri adalah serangkaian faktor-faktor ancaman dari pelaku bisnis baru, supplier, pembeli, produk pengganti, dan instansi pesaing. Di antara para pesaing yang secara langsung mempengaruhi perusahaan dan tindakan dan tanggapan kompetitif. Semakin besar kapasitas perusahaan untuk mempengaruhi lingkungan industri, semakin besar kemungkinan perusahaan untuk
menghasilkan laba di atas rata-rata. Yang C, lingkungan jauh atau remote environment. Faktor ekonomi berkaitan dengan sifat dan arah sistem ekonomi tampak suatu perusahaan beroperasi karena pola konsumsi dipengaruhi oleh kesejahteraan relatif berbagai segmen pasar dalam perencanaan strateginya. Setiap perusahaan harus mempertimbangkan kecenderungan ekonomi di segmen-segmen yang mempengaruhi industrinya. Baik di tingkat nasional maupun internasional, perusahaan harus mempertimbangkan ketersediaan kredit secara umum. Ingat, penghasilan yang akan dibelanjakan secara kecenderungan belanja masyarakat. Faktor sosial yang mempengaruhi suatu perusahaan adalah kepercayaan, nilai, sikap, opini, dan gaya hidup orang-orang di lingkungan eksternal perusahaan yang berkembang dari pengaruh kultural, ekologi, demografi, agama, pendidikan, dan etnik. Faktor politik ini menentukan parameter legal dan regulasi yang membatasi operasi perusahaan. Faktor teknologi untuk menghindari keusangan dan mendorong inovasi, perusahaan harus mewaspadai perubahan teknologi yang memungkinkan mempengaruhi industrinya. Faktor ekologi, ketika para manajer strategi membuat peramalan, faktor yang paling menonjol seringkali adalah hubungan timbal balik antara bisnis dan ekologi. Istilah ekologi mengacu pada hubungan timbal balik antara manusia dengan makhluk lainnya. Sebagai contoh, bila ekonomi lesu dan menurun, serta kontraktor kemungkinan besar akan mengalami penurunan usaha. Tapi kesuksesan seseorang kontraktor dalam merangsang kegiatan konstruksi lokal tidak akan mampu mengangkat bisnis konstruksi secara keseluruhan. Yang D, lingkungan operasional atau yang juga sering disebut dengan lingkungan pesaing atau tugas, biasanya jauh lebih dapat dipengaruhi oleh atau dikendalikan oleh perusahaan dibandingkan dengan lingkungan jauh. 1. Posisi bersaing. Faktor-faktor tersebut dapat diuraikan sebagai berikut. Lingkungan operasional terdiri dari faktor-faktor dalam situasi pesaing yang mempengaruhi keberhasilan suatu perusahaan dalam mendapat sumber daya yang dibutuhkan atau dalam memasarkan produk dan jasa secara menguntungkan. Faktor-faktor tersebut dapat diuraikan sebagai berikut. 1. Posisi pesaing. Yang 2, profil pelanggan. Yang 3, pemasok. Yang keempat, kreditor. Yang kelima, sumber daya manusia. Sifat pasar tenaga kerja. Apa yang dimaksud dengan analisis Pastel? Jawab, Pastel analisis adalah metode analisis yang digunakan untuk mengidentifikasikan faktor-faktor eksternal yang mempengaruhi suatu organisasi. Pastel analisis dapat digunakan untuk mempertimbangkan faktor-faktor permasalahan eksternal, yaitu politikal, ekonomik, sosial, teknologi, legal, dan environment. Pastel adalah mnemonics yang dalam bentuknya diperluas menunjukkan P untuk politik, E untuk ekonomi, S untuk sosial, T untuk teknologi, L untuk hukum, dan E untuk lingkungan. Ada beberapa pertanyaan yang perlu ditanyakan saat melakukan analisis ini yang memberi mereka gambaran tentang hal-hal yang harus diingat. Hal itu adalah bagaimana situasi politik negara dan bagaimana pengaruh terhadap industri, apa faktor ekonomi yang lazim, seberapa besar arti budaya di pasar, dan apa faktor penentunya. Inovasi teknologi apa yang mungkin muncul dan mempengaruhi struktur pasar. Apakah ada undang-undang saat ini yang mengatur
industri atau apakah ada perubahan dalam peraturan perundang-undangan untuk industri? Apa masalah lingkungan untuk industri? Ya, semua aspek dari teknik ini sangat penting untuk setiap industri bisnis yang mungkin masuk lebih dari sekedar memahami pasar. Nomor 2, bagaimana lingkungan eksternal dan lingkungan industri berpengaruh pada kegiatan bisnis di daerah. Yang pertama, lingkungan eksternal. Lingkungan perusahaan dapat dikategorikan ke dalam dua bagian besar, yakni lingkungan eksternal dan lingkungan internal perusahaan. Lingkungan eksternal sendiri dapat diklarifikasikan menjadi dua bagian besar lagi, yakni lingkungan yang sifatnya umum dan lingkungan industri. Yang pertama, lingkungan umum. Lingkungan umum juga terdapat faktor-faktor antara lain ekonomi, sosial, politik, dan hukum, teknologi, dan demografi. Dengan kata lain, lingkungan umum adalah sekumpulan elemen-elemen dalam masyarakat yang lebih luas yang mempengaruhi suatu industri dan perusahaan-perusahaan yang ada di dalamnya. Yang nomor 2, lingkungan industri. Lingkungan industri adalah serangkaian faktor-faktor ancaman dari pelaku bisnis baru, supplier, pembeli, produk pengganti, dan instansi pesaing di antara para pesaing yang secara langsung mempengaruhi perusahaan dan tindakan dan tanggapan kompetitif. Soal bagian B. Video 1. Apa judul video di atas? Yang 2. Siapa pembicara dalam video yang ditonton? Yang ketiga, jelaskan secara teori terperinci yang dijelaskan oleh pembicara dalam video. 4. Manfaat apa yang diperoleh dari video tersebut? 5. Bagaimana penjelasan Anda mengenai penjelasan pembicara dalam video tersebut? Jawab. 1. Judul video tersebut adalah Manajemen Strategik Analisis Lingkungan Internal. Yang kedua, Diananda F.P. 3. Analisis lingkungan eksternal. Ada kelemahan dan kekuatan perusahaan. Ada 2 langkah besar yang harus dilakukan oleh perusahaan, yakni identifikasi komponen variabel internal. Kita dapat memerlukan beberapa pendapat. Yang pertama, pendekatan fungsional. Yang kedua, pendekatan rantai nilai. Yang ketiga, pendekatan unit keunggulan bersaing. Kembali lagi yang ke pertama, pendekatan fungsional. Dalam pendekatan ini, keunggulan dalam perusahaan biasanya dilihat dari fungsi bisnis perusahaan seperti fungsi pemasaran, fungsi produksi. Pendekatan kedua, pendekatan rantai nilai. Dalam pendekatan ini, manajemen menilai keunggulan kelemahan perusahaan dilihat dari aktivitas yang dikerjakan perusahaan dalam menghasilkan, menjual, serta mewujudkan kepuasan konsumen. Yang ketiga, pendekatan unit keunggulan bersaing. Dalam pendekatan ini, keunggulan kelemahan perusahaan akan dilihat oleh manajemen berdasarkan aktivitas yang dikerjakan perusahaan yang meliputi unit keunggulan bersaing untuk sendiri, aktivitas penunjang, dan aktivitas tidak esensial. Pendekatan keempat, pendekatan profil, impact, dan marketing strategis. Dalam pendekatan impact, keunggulan dan kelemahan perusahaan akan dilihat berdasarkan faktor strategik yang berpengaruh secara signifikan terhadap besarnya return of investment. Pendekatan kelima yaitu pendekatan 7S, yang penilaian keunggulan dan kelemahan perusahaan dilihat dari 7 variasi organisasi, yaitu struktur, strategik, staff, manajemen, style, sistem, dan prosedur, skill, share, value, evaluasi variabel internal. Pendekatan yang dilakukan
perbandingan antara kinerja, kompetensi masa lalu, pendekatan evaluasi produksi, perbandingan pesaing, faktor kunci keberhasilan industri. Marketing pulse perusahaan merupakan upaya untuk menguntisir keunggulan dan kelemahan perusahaan dan hasil evaluasi variabel internal. Langkah-langkah penyusunan melakukan identifikasi variabel internal yang menjadi penentu kekuatan dan kelemahan perusahaan berdasarkan salah satu pendekatan yang tersedia. Nilai-nilai kepentingan dari masing-masing variabel dengan jarak nilai dan masa yang konsisten, mengalihkan bobot dan nilai, menjumlahkan hasil dari perkalian sebagai langkah sebelumnya. 4. Manfaat yang dapat, yaitu kita bisa mengetahui tentang analisis lingkungan internal di dalam perusahaan. 5. Menurut penjelasannya dalam video tersebut, saya baik karena di dalam video sudah sangat jelas dan terperinci menjelaskan tentang analisis lingkungan internal. Video kedua, apa judul video di atas? Yang kedua, siapa pembicara dalam video yang ditonton? Yang ketiga, jelaskan secara terperinci teori yang dijelaskan oleh pembicara dalam video. 4. Manfaat apa yang diperoleh dari video tersebut. 5. Bagaimana penjelasan Anda mengenai penjelasan pembicara dalam video tersebut? Jawab yang pertama, analisis PT Indofood. Yang kedua, Zulfight. Yang ketiga, PT Indofood merupakan salah satu perusahaan terbesar yang ada di Indonesia. Dia merupakan produsen makanan dan minuman. PT Indofood sering melakukan kegiatan ekspor ke luar negeri seperti ke negara Australia, negara-negara Asia, dan juga negara-negara Eropa. Pastel ini terdiri politik, ekonomi, sosial, budaya, teknologi, lingkungan, dan hukum. Politik yaitu peraturan ekspor dan impor. Apabila pemerintah membuat peraturan yang rumit, maka itu akan menjadi kendala bagi PT Indofood untuk melakukan ekspor dan impor. Ekonomi yaitu PT Indofood sudah menguasai pasar Indonesia sampai 90% dari produksi mie instan. Bahkan bukan hanya Indofood Indonesia, di luar negeri pun seperti Australia, PT Indofood sudah menguasai pasar hingga 70%. Sosial budaya yaitu sosial budaya mengintiberkan pada sikap masyarakat. Hal ini yang akan mempengaruhi gaya hidup dan akan mempengaruhi permintaan cita rasa lidah orang Australia tidak terlalu jauh dengan orang Indonesia, yang menyebabkan PT Indofood tidak merubah komposisi produknya. Teknologi yaitu perkembangan teknologi sangat mempengaruhi kegiatan operasional perusahaan serta pemahaman perusahaan dalam menciptakan produk. Lingkungan yaitu secara geografis posisi Indonesia sangat strategis untuk perdagangan. Contohnya saja antara Indonesia dan Australia, karena posisinya yang berdekatan ini menyebabkan kegiatan ekspor dan impor sangat mudah. Hukum adalah PT Indofood sudah berstatus halal yang telah diakui oleh MUI dan BPOM. 4. Manfaat yang dapat diperoleh dari video tersebut adalah kita dapat mengetahui apa itu PT Indofood dan sistem kerja dari PT tersebut itu sendiri, di mana di dalam video sudah terdapat pastel dari PT Indofood yang sudah dijelaskan dan dimengerti. Yang kelima, menurut penjelasan saya dalam video tersebut sudah baik karena dalam video tersebut sudah terperinci menjelaskan tentang PT Indofood. Video yang ketiga, apa judul video di atas? Siapa pembicara dalam video tersebut? Jelaskan secara terperinci teori yang dijelaskan oleh pembicara dalam video. 4. Manfaat apa yang diperoleh dari video tersebut? 5. Bagaimana
Anda mengenai penjelasan pembicara dalam video tersebut? Jawabannya, apa judul video di atas? Video tersebut berjudul Self Analysis Pembicara. Pembicara dalam video tersebut adalah Insinyur Kaspar Hasudungan, MT, CPM Asia, CSEP, PLT. Beliau adalah konsultan TCU. Jelaskan secara terperinci yang dijelaskan oleh pembicara. Dalam video tersebut yang dijelaskan oleh pembicara adalah untuk memandung strategi level yang lebih tinggi untuk mengidentifikasikan faktor sukses internal. Untuk mengidentifikasikan faktor sukses internal, mempertahankan dan meningkatkan kinerja produk, layanan, dan bisnis melalui keputusan strategis pertumbuhan di masa depan. Show template berisi elemen yang menggambarkan helpful dan harmful. Helpful, elemen yang membantu pencapaian sasaran perusahaan. Elemen apa yang menghambat pencapaian sasaran perusahaan. Analyzing SWOT dapat diterapkan dengan cara menganalisis dan memilih berbagai hal yang mempengaruhi keempat faktornya, kemudian menerapkannya ke dalam gambar matriks SWOT, di mana aplikasi adalah bagaimana kekuatan strategik mampu mengembalikan keuntungan dari peluang yang ada, bagaimana cara mengatasi kelemahan weakness yang mencegah keuntungan dari peluang yang ada, bagaimana cara mengatasi kelemahan opportunities yang mampu membuat ancaman menjadi nyata atau menciptakan sebuah ancaman, bagaimana kekuatan mampu menghadapi ancaman yang ada. Manfaat yang saya dapat dari menonton video tersebut yaitu pentingnya analisis SWOT sebagai metode perencanaan strategi yang digunakan untuk mengevaluasi kekuatan strategis, kelemahan, weakness, peluang, operating, dan ancaman. Bagaimana penjelasan? Menurut saya, di dalam video tersebut pembicara sudah menyampaikan isi dalam video tersebut dengan sangat jelas dan terperinci, sehingga mudah untuk dipahami. Video yang keempat, apa judul video, siapa pembicara, dan video tersebut. Jelaskan secara terperinci teori yang dijelaskan. 4. Manfaat yang diambil. 5. Bagaimana menurut Anda penjelasan pembicara dalam video? Jawaban yang pertama, judul video tersebut adalah analisis lingkungan industri dan pesaing. Yang kedua, pembicara dalam video tersebut mahasiswa dari STIE Putra Bangsa. Yang ketiga, video tersebut menjelaskan tentang A. Kereta api Parahyangan, kasus PT KAI. PT Kereta Api Parahyangan beroperasi sejak tahun 1970 dan berakhir tahun 2010 setelah 39 tahun. Akhirnya, penutupan PT KAI Kereta Api Parahyangan. Penutupan ini dilakukan PT KAI karena terjadinya penurunan jumlah penumpang yang drastis di atas 50%. Penurunan penumpang ini mengakibatkan kerugian sebesar 35 sampai 36 miliar setiap tahunnya. Untuk PT KAI yang menjadi pertanyaan, mengapa mengalami jumlah penurunan penumpang yang drastis, padahal sebelumnya kereta api Parahyangan ini beroperasi setiap hari 20 kali perjalanan, yaitu Jakarta-Bandung, Bandung-Jakarta. Kalau kita lihat tahun 2005 terjadi perubahan lingkungan pada PT KAI, yaitu pembukaan tol Cipularang. Pembukaan tol Cipularang ini semakin memudahkan dan mengefisienkan perjalanan. Dengan dibukanya tol Cipularang juga menurut pembukaan bisnis baru, diantaranya yaitu bisnis travel. Bisnis travel baru ini menjadi pesaing utama bagi kereta api Parahyangan. Yang kedua, PT Telkomsel. PT Telkomsel Indonesia juga mengalami beberapa perubahan hubungan bisnis mereka, sepertinya dengan ditemukan teknologi baru, contoh mobil phone, internet, dan juga pengaruh oleh pribadi konsumen yang sudah berubah. Tetapi PT Telkom dapat melihat perubahan lingkungan. Jadi saat ini
dapat dimanfaatkan oleh PT Telkom menjadi sebuah bisnis. Kita bisa melihat contoh dari anak perusahaannya seperti Telkomsel, Felixi, Speed, Telkom, Vision, dan Yes TV. Mereka berhasil memanfaatkan perubahan lingkungan ini menjadi peluang. Yang keempat, manfaat yang saya ambil dalam video tersebut, saya mendapatkan pengetahuan sebuah perkembangan dengan cara yang sangat memudahkan dan mempercepat komunikasi dan informasi baru yang membuat revolusi di seluruh dunia. Dalam dunia teknologi lebih mempersingkat waktu dan biaya. Yang kelima, mengenai penjelasan pembicara tersebut semuanya sudah sangat jelas. Maksud dan tujuan yang disampaikan sudah sangat terperinci dan mudah untuk dipahami. Sekian video UTS dari saya. Saya Arman Paulinus mengucapkan terima kasih.